Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Muawiyah Sam dengan NIM G0512411029 dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan adalah perkembangbiakan pada hewan yang terjadi secara aseksual maupun seksual. Hewan tingkat rendah dapat berproduksi secara aseksual dan seksual, sedangkan hewan tingkat tinggi hanya bereproduksi secara seksual. Selanjutnya, pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan yang melibatkan pemisahan dari sel tunggal menjadi dua di mana bagian nukleus sama dan diikuti oleh organel-organel lain. Contohnya adalah bakteri Augulena dan amoeba. Selanjutnya, pembentukan tunas. Pembentukan tunas adalah proses pembentukan atau proses terbentuknya tunas kecil atau serupa yang induknya dari tubuh induk. Kemudian tunas tersebut memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya indra ubur-ubur dan porifera. Kemudian selanjutnya fragmentasi. Fragmentasi adalah individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus, baik sengaja atau tidak. Kemudian bagian tersebut tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Contohnya adalah bintang laut dan planaria. Kemudian partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangan sel telur menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Individu baru ini merupakan individu haploid atau memiliki setengah jumlah kromosom. Contohnya adalah serangga seperti kecoa dan lebah. Kemudian, sistem reproduksi seksual pada hewan adalah perkembangbiakan secara seksual pada hewan tingkat tinggi melibatkan alat reproduksi sel gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan pada hewan terdiri dari dua jenis, yaitu pembuahan internal masuk ke dalam saluran reproduksi betina dan mengalami fertilisasi dengan sel telur. Contohnya hewan vertebrata. Kemudian pembuahan eksternal, yaitu sel telur dilepas oleh betina dan dibuahi jantan dan di lingkungan sekitar, contohnya katak. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka akan terbentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio pada hewan dapat terjadi melalui vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pembuahan terjadi secara internal, tetapi perkembangan embrio terjadi secara eksternal. Telur yang dikeluarkan hewan ovipar ditutupi cangkang keras. Contoh hewan ovipar adalah kura-kura, penguin, ayam, bebek, burung, dan katak. Selanjutnya, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Telur yang dihasilkan hewan ovovivipar disimpan di dalam tubuh induknya sampai janin berkembang sempurna dan siap menetas. Contoh hewan ovovivipar adalah kecoa, beberapa spesies ular berbisa, beberapa spesies kadal, dan beberapa spesies ikan. Selanjutnya, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan dan perkembangan embrio terjadi di dalam sistem reproduksi betina. Setelah perkembangan janin selesai, ibu melahirkan bayinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.